Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nuryanto dari kelas E semester 3 program studi Ekonomi Syariah. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pasar modal syariah. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu pasar modal syariah? Jadi, secara etimologi, pasar biasanya digunakan istilah bursa, exchange, dan market. Sementara untuk istilah modal sering digunakan istilah efek, sekuritas, dan saham. Dan syariah adalah hukum atau aturan yang mengatur agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Secara terminologi, pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM, Undang-Undang Pasar Modal, namun tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Jadi, secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, ada beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dasar hukum pasar modal syariah. Dasar hukum pasar modal syariah terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis, Fatwa DSN MUI, Peraturan BAPEPAM dan LK, serta undang-undang. Al-Quran terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 dan ayat 279, Quran Surah An-Nisa ayat 29, Surah Al-Jumu'ah ayat 10, Surah Al-Maidah ayat 1. Berbeda dengan efek pasar modal konvensional, selain landasan hukum, baik berupa peraturan maupun undang-undang, perlu terdapat landasan fatwa yang dapat dijadikan sebagai rujukan ditetapkannya efek syariah dalam pasar modal syariah. Landasan fatwa diperlukan sebagai dasar untuk menetapkan prinsip-prinsip syariah yang dapat diterapkan di pasar modal. Sampai dengan saat ini, pasar modal syariah di Indonesia telah memiliki landasan fatwa dan landasan hukum yang sudah terdapat 14 fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang sering disebut DSN MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah di Indonesia sejak tahun 2001 yang bisa dilihat dalam slide. Juga terdapat 3 peraturan BAPEPAM dan LK yang mengatur tentang efek syariah sejak tahun 2006, yaitu Peraturan BAPEPAM dan LK nomor 9A 13 tentang penerbitan efek syariah, Peraturan BAPEPAM dan LK nomor 9A 14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal, Peraturan BAPEPAM dan LK nomor 2 K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Adapun yang mengatur tentang SBSN, Surat Berharga Syariah Negara, dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2008. Macam-macam pasar modal syariah. Yang pertama, saham syariah. Kegiatan ini dilakukan dengan penyerahan modal dana dari investor sebagai bentuk kontribusi kepada perusahaan pengelola yang nantinya akan digunakan untuk menjalankan usaha. Untung dan ruginya pun nantinya akan ditanggung bersama. Perbedaannya dengan saham konvensional adalah saham yang dikeluarkan hanya saham yang memenuhi kriteria syariah. Kriteria tersebut ialah transaksi yang tidak mengandung unsur riba, spekulatif, goror, dan judi. Yang kedua, sukuk atau obligasi syariah. Sukuk adalah obligasi yang diterapkan dengan prinsip syariah. Obligasi sendiri adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Investor dalam obligasi pasti akan memiliki kupon atau surat utang dari perusahaan yang menerbitkan surat obligasi sebagai bukti jaminan dari investor yang telah memberikan utang. Namun bedanya sukuk dengan obligasi biasa adalah surat utang sukuk membuktikan kepemilikan bersama atas aset dari jasa, proyek, atau investasi tertentu. Penggunaannya pun tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah tentunya. Lalu keuntungan didapat dari bagi hasil, upah, atau margin. Dan yang ketiga, reksadana syariah. Reksadana syariah ini hampir sama dengan reksadana pada umumnya, yaitu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi. Hanya saja pengelolaan reksadana syariah dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Instrumennya berupa saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya.
Lalu reksadana syariah juga diawasi oleh Dewan Syariah. Sama seperti investasi lainnya, pasar modal syariah bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan keuntungan yang tentunya pasti halal. Keuntungannya pun dirasakan oleh banyak pihak. Bagi masyarakat investor, keuntungan finansial bisa didapatkan karena investor telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan bisnis. Investor pun berkemungkinan mendapat keuntungan dan juga menanggung resikonya. Keuntungan investasi berasal dari capital gain, yaitu selisih harga jual beli, dan dividen atau bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Bagi emiten atau penerima keuntungan didapatkan modal dari investor yang bisa digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis mereka. Pemerintah juga bakal diuntungkan dengan pajak dari kegiatan pasar modal syariah ini, karena kegiatan perekonomian di Indonesia dapat meningkat. Keunggulannya tentu saja karena pasar modal syariah dijalankan dengan prinsip syariah tentunya. Jadi sangat cocok bagi yang ingin berinvestasi dengan prinsip syariah agar memberikan rasa aman dan menjalani kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saham di pasar modal syariah ini pun termasuk dalam kategori likuiditas tinggi. Maksudnya kamu akan dimudahkan dalam memperjualbelikannya tanpa menunggu waktu yang lama. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata atau yang tidak berkenan bagi penonton. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.